Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Bunga Pertiwi, nomor hadir 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Otnil dari kelompok 8 kelas B. Nomor hadir saya adalah 22. Nama saya Muhammad Hanifan Fadlan, nomor hadir 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazrin Dania Kamsa, nomor hadir 38 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya PKM penelitian ini. Pada bagian awal, latar belakang dijelaskan bagaimana pentingnya komunikasi bagi kehidupan bersosial manusia. Selanjutnya dijelaskan juga definisi komunikasi yang merupakan suatu bentuk interaksi antar manusia yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja yang bertujuan untuk mempengaruhi satu sama lain. Lalu pada latar belakang akan membahas tentang bagaimana komunikasi organisasi pada suatu organisasi. Diawali dengan definisi dari komunikasi organisasi itu sendiri dari perspektif subjektif dan objektif. Dari perspektif subjektif, komunikasi organisasi dilihat sebagai suatu kegiatan pengorganisasian. Dan dari perspektif objektif, komunikasi organisasi dilihat sebagai alat untuk sumber daya manusia di dalamnya untuk melakukan interaksi. Selanjutnya dijelaskan juga bagaimana struktur pada organisasi yang berbentuk hierarkis. Lalu dijelaskan juga bagaimana komunikasi organisasi dapat mempengaruhi komunikasi organisasi. Pada bagian akhir dari latar belakang terdapat simpulan dari keseluruhan penjelasan yang ada pada latar belakang. Lalu dijelaskan juga objek yang akan digunakan pada penelitian dan bagaimana penelitian akan dijalankan. Selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah bagaimana komunikasi organisasi secara daring pada BEM Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendalami pengalaman informan mengenai bentuk dan bagaimana berlangsungnya komunikasi organisasi pada BEM Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tanpa ada campur tangan dari peneliti. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang dimaksudkan adalah penelitian yang dilakukan dapat menambah sumber kajian dan khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan berkaitan dan menambah referensi kegiatan atau penelitian berkaitan ke depannya. Manfaat secara praktis yang dimaksudkan adalah hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi bagi masyarakat luas, khususnya organisasi, tentang bagaimana peran komunikasi organisasi dijalankan oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Yang pertama ada penelitian yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi Supporter Sepak Bola Studi Fenomenologi Supporter Sepak Bola Arsenal Indonesia Regional Jakarta yang dilakukan oleh Bagus Triharto dan Siti Mariam pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai apa saja pola komunikasi yang digunakan oleh organisasi supporter tersebut dan bagaimana organisasi ini menerapkan komunikasi organisasi. Yang kedua ada penelitian yang berjudul Komunikasi Organisasi pada Organisasi Mahasiswa Internasional, Studi Deskriptif Kualitatif Komunikasi Organisasi pada AIESEC Lokal Komite Universitas 11 Maret yang dilakukan oleh Rizky Amalia Mayastri pada tahun 2015. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana proses komunikasi organisasi pada AIESEC LC-UNS sebagai sebuah organisasi mahasiswa internasional. Penelitian-penelitian terkait sebelumnya yang ketiga adalah penelitian yang berjudul Peran Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica yang dilakukan oleh Oktaviani Margareta Katuk, Norma Mawengkang, Edmond R. Kalesaran pada tahun 2016, membahas mengenai bagaimana peran komunikasi organisasi dalam meningkatkan eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica. Yang keempat ada penelitian yang berjudul Analisis Komunikasi Organisasi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Syahrir Badruddin Muslimin dan Heri Okta Pratama pada tahun 2017, membahas mengenai bagaimana komunikasi organisasi yang terjadi di Pusat Informasi Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan menggunakan konsep Goldhaber untuk mendapatkan gambaran aktivitas komunikasi organisasi yang terjadi. Yang kelima ada penelitian berjudul Komunikasi Organisasi di SMK yang dilakukan oleh Elia Susilawati pada tahun 2016
yang bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi organisasi di SMK, tepatnya di SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo. Penelitian serupa dilakukan oleh Engkus Kuswarno pada tahun 2001 berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah permasalahan komunikasi vertikal pada organisasi atau perusahaan, mengenai instruksi dari pimpinan kepada supervisor untuk menolak permintaan buang air kecil karyawan pada jam kerja yang akhirnya berbuah pada mogok kerja dan demonstrasi pada tahun 1994. Pada penelitian ini, dalam menyelesaikan masalah digunakan rumus komunikasi efektif, di mana nilai efektivitas dikatakan sempurna jika perbandingan makna oleh pengirim pesan yang ditandai dengan huruf S dengan makna yang diterima yang ditandai dengan huruf R jumlahnya sama. Hasil dari penelitian ini adalah gaya komunikasi pada sebuah organisasi menentukan efektivitas komunikasi organisasi. Penelitian serupa selanjutnya dilakukan oleh Nina Siti Salmania Siregar pada tahun 2012 yang diberi judul Interaksi Komunikasi Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah masalah manusia yang urgensinya tidak hanya mengurus dirinya sendiri tetapi juga harus mengatur lingkungannya atau organisasinya. Data penelitian ini diambil dari penelitian yang berkaitan sebelumnya. Hasil penelitian ini adalah petunjuk dan penafsiran antar unit pada suatu organisasi merupakan bagian penting pada sebuah organisasi. Penelitian terkait selanjutnya ditulis oleh T. Agutama pada tahun 2010 yang diberi judul Peran Komunikasi Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana komunikasi berperan penting pada sebuah organisasi. Data pada penelitian ini didapatkan dari penelitian serupa dan terkait sebelumnya. Hasil penelitian ini memaparkan beberapa peran komunikasi pada sebuah organisasi, khususnya pada budaya organisasi, struktur dalam organisasi, dan perubahan pada sebuah organisasi. Penelitian serupa juga ditulis oleh Ido Suryani Wijaya pada tahun 2013 yang diberi judul Dinamika Komunikasi Organisasi di Perguruan Tinggi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah permasalahan komunikasi organisasi di perguruan tinggi di mana informasi yang diberikan dari atasan kepada bawahan sering terlambat. Selanjutnya, adanya beban kerja yang diserahkan pada pimpinan organisasi sebagai sebuah syarat untuk pencairan dana dan informasi yang diberikan juga sering terlambat. Data penelitian ini diambil dari penelitian serupa sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi vertikal lebih sering digunakan pada komunikasi organisasi di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya instruksi lisan atau tulisan seperti surat resmi dan pengumuman yang sering digunakan. Penelitian terkait yang terakhir adalah penelitian yang ditulis oleh Hasan Nur Rahim dan Lisa Anatan pada tahun 2009 yang diberi judul Efektivitas Komunikasi dalam Organisasi. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah setiap organisasi yang dituntut memiliki SDM yang kompeten dengan cara mengembangkan dan saling berbagi informasi mengenai pekerjaannya. Data penelitian ini diambil dari penelitian terkait sebelumnya. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi merupakan hal vital pada organisasi yang dapat mendukung kesuksesan, meliputi meningkatnya kinerja dan adaptasi komunikasi organisasi, sehingga organisasi tetap bertahan dengan keunggulan kompetitifnya. Baik, selanjutnya ada konsep organisasi. Organisasi bermula dari bahasa Yunani yaitu organon, yang jika diartikan adalah alat. Istilah organisasi memiliki dua pengertian, yaitu sebagai kata benda, yaitu organisasi, dan sebagai kata kerja, yaitu pengorganisasian. Lalu jenis organisasi dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan aspek kepemimpinan, aspek keresmian, aspek tujuan, aspek kewilayahan, dan aspek kebutuhan sosial. Lalu komunikasi organisasi digunakan sebagai sebuah sarana dalam pengiriman serta penerimaan pesan pada tiap individu yang ada di dalam organisasi. Variabel dalam penelitian ini merupakan atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek, ataupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk diteliti dan ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel, yaitu komunikasi organisasi. Kemudian ada paradigma penelitian. Paradigma adalah sekumpulan asumsi yang terintegrasi, melakukan penelitian yang baik, dan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Terdapat 4 paradigma penelitian, yaitu paradigma positivis, paradigma konstruktivisme, paradigma transformatif, dan paradigma pragmatis.
Paradigma positivis adalah paradigma yang memegang filosofi deterministik di mana penyebab mungkin menentukan efek atau hasil. Kemudian paradigma konstruktivisme adalah paradigma yang percaya bahwa individu mencari pemahaman tentang dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Kemudian paradigma transformatif berpendapat bahwa penyelidikan penelitian perlu dikaitkan dengan politik dan agenda perubahan politik untuk menghadapi penindasan sosial pada tingkat apapun itu terjadi. Kemudian paradigma pragmatis sebagai sebuah pandangan dunia muncul dari tindakan, situasi, dan konsekuensi pada kondisi sebelumnya. Pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme karena peneliti ingin mencari pemahaman mengenai tempat mereka bekerja, yang dimana dalam konteks ini adalah organisasi BEM. Peneliti juga ingin mengandalkan sebanyak mungkin pandangan peserta mengenai situasi yang sedang dipelajari. Lalu ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami arti individu atau kelompok yang menggambarkan masalah sosial atau manusia. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan fakta yang ada dengan cara mendeskripsikan situasinya. Lalu ada strategi penelitian. Strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian, serta pengembangan yang menetapkan prosedur-prosedur khusus penelitian. Berdasarkan strategi penelitian menurut Creswell, antara lain yaitu etnografi, grounded theory, studi kasus, naratif, dan fenomenologi. Tradisi studi fenomenologis menurut Creswell adalah studi yang berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka, atau juga bisa dikatakan peneliti berupaya menggambarkan fenomena dari suatu komunitas tertentu berdasarkan pandangan mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan strategi penelitian fenomenologi karena peneliti ingin menjelaskan dan mengetahui makna mengenai suatu fenomena menurut pandangan peneliti. Selanjutnya adalah Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pengumpulan data yang kedua, yaitu wawancara. Menurut Yusuf, tahun 2014, wawancara merupakan situasi terjadinya proses interaksi yang terjadi melalui komunikasi langsung pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau narasumber. Dalam wawancara kualitatif, peneliti melakukan wawancara tatap muka, wawancara telepon, dan juga wawancara kelompok terfokus dengan 6-8 orang di setiap kelompoknya. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Teknik ini disebut dengan teknik studi dokumentasi. Teknik studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi tipe complete observer, karena pada penelitian ini peneliti tidak ikut secara aktif di dalam kegiatan observasi atau hanya mengamati dari jauh. Peneliti juga melakukan wawancara terstruktur, yaitu adalah wawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara telepon atau telepon interview dikarenakan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara tatap muka. Metode dokumentasi juga digunakan peneliti sebagai data pendukung. Selanjutnya adalah metode analisis data. Yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data yaitu melakukan kegiatan pengkodean serta pengkategorian pada data yang akan dianalisis. Yang kedua, ada tampilan data. Tampilan data menampilkan data secara ringkas serta terorganisir dengan menggunakan garis, bagan, matriks, diagram, frasa, maupun gambar. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan pada tahap ini merupakan nilai utama dari sebuah analisis data karena pada tahap ini pertanyaan penelitian ini akan terjawab. Selanjutnya ada coding. Yang pertama ada pengkodean terbuka. Di tahap ini sebagai langkah pemeriksaan data yang dipadatkan hingga menjadi sebuah pendahuluan kategori maupun sebuah kode analitik. Yang kedua adalah pengkodean aksial. Pada tahap ini peneliti melakukan pengaturan kode kemudian menyambungkannya. Yang ketiga pengkodean selektif, yaitu tahapan melakukan pengujian pada kode-kode yang ada sebelumnya untuk memilah dan mengenali data yang akan mendukung konsep yang ingin dikembangkan. Selanjutnya ada keabsahan data. Pada penelitian kualitatif, keabsahan data merupakan tujuan, bukan sebuah hasil. Keabsahan data bukanlah sesuatu yang bisa diakui validitasnya. Keabsahan data juga bersifat relatif pada pengertiannya lebih baik dinilai sebagai tujuan, bukan hanya masalah metode dan kesimpulan yang terlepas dari konteks penelitian kualitatif. Dan selanjutnya adalah hasil penelitian. Jadi, untuk mengetahui bagaimana kondisi komunikasi organisasi yang ada pada organisasi BEM Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, peneliti mendalami beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah hambatan teknis, yang kedua hambatan perilaku, yang ketiga hambatan bahasa, yang keempat hambatan struktur, yang kelima hambatan jarak, dan yang keenam adalah hambatan latar belakang. Yang pertama adalah hambatan teknis. Jadi, kondisi pandemi seperti ini tentunya membuat semua hal dilakukan secara daring, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh BEM Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Tentunya hal ini diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan. Hambatan teknis dari komunikasi organisasi secara daring adalah hambatan dari cara berkomunikasinya, media yang digunakannya, dan juga gangguan lainnya seperti sinyal dan kuota internet yang terbatas. Yang kedua adalah hambatan perilaku. Hambatan perilaku dalam konteks ini adalah di mana emosi diatur saat terjadinya komunikasi pada organisasi. Dari hasil wawancara dengan informan FM dan MR, dapat diketahui bahwa hambatan komunikasi daring adalah suasana dan perilaku oknum anggota yang kurang disiplin dalam komunikasi secara daring. Selanjutnya yang ketiga adalah hambatan bahasa. Hambatan bahasa yang dimaksud dalam penelitian adalah semua bentuk yang digunakan dalam proses penyampaian berita. Contohnya seperti bahasa secara lisan, bahasa tertulis, gerak-gerik, dan sebagainya. Penggunaan bahasa yang salah dapat menimbulkan arti yang salah juga. Dalam hasil wawancara DQ dan MR ditemukan bahwa hambatan bahasa pada komunikasi organisasi yang dilakukan secara daring adalah penyampaian pesan dalam organisasi yang dilakukan antar anggota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada hambatan struktur. Hambatan struktur yang dimaksud adalah hambatan yang terjadi di antara perbedaan tingkat dan perbedaan pekerjaan dalam organisasi. Hasil wawancara menyatakan bahwa hambatan struktur dari dilakukannya komunikasi secara daring pada organisasi adalah bentuk penyampaian pendapat dan aspirasi anggota dalam organisasi yang cenderung sulit.
Tetapi, hal tersebut mulai diatasi dengan ditentukannya regulasi dalam penyampaian pendapat dan aspirasi anggota. Selanjutnya ada hambatan latar belakang. Perbedaan latar belakang dapat menimbulkan suatu jarak atau hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu latar belakang sosial dan latar belakang pendidikan. Dari jawaban informan MK dan DEKI, dapat dikatakan bahwa beberapa faktor seperti latar belakang sosial menjadi hambatan tersendiri dalam melakukan organisasi. FM menambahkan bahwa latar belakang pendidikan tidak menjadi hambatan karena setaranya pendidikan pada organisasi. Lalu selanjutnya untuk keabsahan data, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas yang menggunakan triangulasi. Karena triangulasi bertujuan untuk menggali kebenaran informasi dan melihat fenomena dari sudut pandang yang berbeda. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, karena triangulasi sumber bertujuan menggali informasi atau sudut pandang yang berbeda berdasarkan data yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan juga dokumen atau arsip. Key informan dalam penelitian ini adalah FM yang menjabat sebagai ketua di BMP Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk mengecek kebenarannya dari FM atau key informan, peneliti juga mewawancarai beberapa kepala departemen yang ada di BMP Ilmu Komunikasi. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat hambatan pada komunikasi organisasi BMP Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Namun hambatan-hambatan tersebut sudah dapat diatasi dengan baik oleh para kepala-kepala maupun staf-stafnya. Komunikasi organisasi BMP Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta berjalan dengan baik karena setiap anggota di dalamnya memiliki hak dan kesempatan berbicara yang sama terlepas dari jabatannya pada organisasi. Adapun komunikasi eksternal dengan organisasi lain juga dinilai cukup baik dengan adanya ruang-ruang untuk diskusi. Nah, hambatan komunikasi organisasi BMP Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta ini terjadi karena komunikasi yang dilakukan secara daring pada masa pandemi, antara lain gangguan teknis seperti sinyal internet dan gangguan dari individu anggotanya itu sendiri seperti menjadi pasif. Dalam mengatasi hal tersebut, Ketua dan Wakil BEM berusaha bijaksana dalam pembawaannya pada saat berkomunikasi dan ada regulasi baru serta sistem pada komunikasi daring. Selanjutnya saran dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan kepada para departemen untuk melakukan pendekatan secara pribadi kepada setiap staf agar lebih membuka diri dalam menjalankan tanggung jawab sebagai anggota organisasi. Selain itu, bijak dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada. Komunikasi ke bawah penting dilakukan agar tercipta pula komunikasi ke atas yang terbuka. Baik, selanjutnya untuk daftar pertanyaan penelitian kami, yang pertama adalah bagaimana komunikasi organisasi di BMP Ilmu Komunikasi menurut Anda? Yang kedua, menurut Anda seberapa penting komunikasi bagi sebuah organisasi? Yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami hambatan komunikasi organisasi saat pandemi seperti sekarang ini? Dan yang keempat, bagaimana cara Anda mengatasi hambatan-hambatan komunikasi tersebut? Dan yang terakhir, menurut Anda, apakah hambatan tersebut mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi yang Anda jalani? Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.